أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Luqman ayat 11. Ini semua ciptaan Allah, wahai orang-orang yang musyrik. Maka tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang lain selain Dia yang kalian sembah bersama Allah itu. Tunjukkan apa ciptaan mereka. Bahkan orang-orang yang zalim itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yang jauh dari kebenaran dan jauh dari jalan yang lurus. Hidayah ayat ini adalah bahwa ciptaan Allah itu terbentang luas di jagat raya ini. Mulai dari yang paling dekat di dalam diri kita sampai yang terjauh. Ini cukup menjadi bukti bahwa tidak ada yang membersamai Allah dalam penciptaan. Dan setiap orang yang menyekutukan Allah sungguh berada dalam kesesatan yang paling nyata. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Luqman ayat 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah memudahkan untukmu segala yang ada di langit, matahari, bulan, awan, tekanan udara, atau suhu, dan lain-lain. Dan segala yang ada di bumi, gunung, tumbuhan, hewan ternak, sungai, laut, air, dan sebagainya. Dan Dia telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Banyak sekali nikmatnya, baik nikmat yang tampak di badanmu maupun di seluruh anggota tubuhmu, dan nikmat yang tidak tampak di dalam hatimu, akalmu, perasaanmu, dan semua yang sudah disiapkan untukmu yang kamu tidak pandai dan tidak mampu melihatnya. Tetapi sebagian manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah, tidak mau menghamba kepada Tuhan yang esa itu, tidak mau mentauhidkan Allah dalam penghambaan. Pembangkangannya tanpa mempunyai ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan bahwa klaim mereka itu benar adanya. Hidayah dari ayat ini, bahwa Allah lah satu-satunya yang paling hak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya, sebab tidak ada yang membersamainya dalam menundukkan langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, dalam menyiapkan kenikmatan-kenikmatan bagi manusia yang tampak maupun yang tidak tampak. Maha suci Allah dari semua yang menentangnya. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Luqman ayat 29. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Allah yang menghadapkan bumi ke matahari sehingga disebut siang. Allah pula yang menjadikan sebagian bumi membelakangi matahari sehingga jadilah malam. Allah yang memanjangkan malam pada satu ketika dan memendekkan siang. Dan sebaliknya Allah juga satu ketika memanjangkan siang dan memendekkan malam. Dan Dia juga menundukkan matahari dan bulan beserta planet-planet yang ada di jagat raya di atas angkasa. Semuanya beredar di orbitnya menurut ketetapannya, menurut kehendaknya. Masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha mengetahui setiap detail apa yang kamu kerjakan. Hidayah pada ayat ini. Dialah Allah yang telah menciptakan, Dia pula yang Maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Pengetahuan Allah tentang semua ciptaannya sangat sempurna. Bagaimana proses terjadinya siang dan malam setelah ditundukkannya matahari dan bulan. Dan Dialah pada akhirnya yang Maha mengetahui setiap detail perbuatan-perbuatan hambanya. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa bahtera itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, atas perintah Allah? Bahtera itu tidak tenggelam dan tidak digulung oleh samudera, agar dia dapat memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, keagungannya, kemahakuasaannya. Sesungguhnya padahal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang-orang yang sangat sabar menjauhi yang Allah haramkan, sangat sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sangat sabar menerima takdir-takdir Allah Ta'ala. Dan juga menjadi pelajaran bagi mereka yang sangat banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah lah yang Maha Agung dengan kekuasaannya, yang telah memberikan nikmat kepada semua hambanya, dan di balik semua nikmatnya Allah selipkan pelajaran-pelajaran. Allah selipkan keagungan daripada kekuasaannya, tetapi hanya bisa dilihat, dirasakan oleh mereka yang sangat penyabar dan oleh mereka yang sangat banyak bersyukur. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Luqman ayat 32. Orang-orang musyrik itu, apabila di lautan mereka digulung ombak yang besar seperti awan dan gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Tetapi ketika Dia sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, sebagian dari mereka ada yang berlaku muktasid, pertengahan, berlaku cermat, berusaha untuk mensyukuri tapi tidak sempurna. Namun sebagian besarnya mengingkari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, suka berkhianat, mengingkari janji, lagi tidak tahu berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang pernah diperolehnya. Hidayah dari ayat ini, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik dengan menolong mereka ketika mereka memohonkan pertolongan kepada Allah. Tetapi mereka tidak berusaha untuk menyempurnakan ketika mereka sudah mendapatkan pertolongan Allah, tidak menyempurnakan kesyukurannya. Itu disebabkan karena mereka suka berkhianat, mengingkari janjinya dan tidak setia. Dan karena mereka sedikit sekali bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. As-Sajdah ayat 27. Orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan itu, tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami mengalirkan air ke bumi yang tandus, baik dari air hujan yang kami turunkan atau dari perut bumi yang kami keluarkan. Lalu kami menumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan juga bisa dimakan oleh mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang mampu membuat tanah kering kerontang menjadi subur dan hijau, bahwa Dia juga mampu untuk membangkitkan manusia dari kuburnya, dari mati kemudian menjadi hidup. Hidayah dari ayat ini, bahwa Allah telah memberikan kepada kita tanda kekuasaannya dengan jelas bahwa satu hari nanti Dia akan membangkitkan kita dari kubur untuk dimintakan pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Semudah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang kering kerontang lagi keras, juga tandus, hanya dengan menurunkan air hujan dan mengalirkan air. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Surat Saba ayat 9. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, apakah mereka tidak melihat di sekeliling mereka
Mereka dikelilingi oleh langit dan bumi, di depan dan di belakang mereka. Jika kami menghendaki, kami pasti membenamkan mereka ke dalam perut bumi, seperti Qarun dan semua hartanya. Atau kami menjatuhkan gumpalan dari langit ke atas mereka, seperti kaum Syuaib, kaum Ad. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda dari kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Hidayah dari ayat ini. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, telah memperlihatkan kekuasaannya agar manusia mudah memahami dan mengimani akan adanya hari akhirat. Karena mereka dikelilingi dan diliputi oleh langit dan bumi di depan dan di belakang mereka. Kalau saat ini mereka merasa aman dan nyaman, bisa saja satu hari nanti keduanya mendatangkan bencana untuk mereka. Sebagaimana pastinya kiamat akan datang. Semua itu bisa dicerna dengan baik hanya oleh hambanya yang selalu kembali kepadanya untuk bertobat dan memurnikan penghambaan dalam tauhid. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Fatir ayat 9. Allah lah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Lalu kami menghalau awan itu ke satu negeri yang mati. Negeri yang tadinya kering, kerontang, tandus, mati. Kemudian disiram oleh hujan. Hujan dari awan yang ditiup oleh angin dan dikirim ke negeri yang tadinya mati itu. Lantas kami menghidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan dan kiamat satu hari akan terjadi sebagaimana proses negeri yang tadinya mati menjadi hijau. Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang maha menghidupkan sekaligus yang maha mematikan, tapi pada saat yang sama yang maha membangkitkan kembali dari matinya. Dari peristiwa alam, bagaimana angin mendorong awan ditujukan dan digerakkan ke atas tanah yang tandus. Cukup menjadi pelajaran bagi orang yang mau kembali kepada Allah, bahwa satu hari nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Inna dzalika 'ala Allah yasir. Fatir ayat 11. Allah telah menciptakanmu dari tanah, sebagaimana nenek moyang kita Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah.
Kemudian proses selanjutnya menciptakan kamu dari setitik air mani. Kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan, laki dan perempuan, jenis kelamin yang telah Allah tetapkan. Tak seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula bersalin atau melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Bahkan umur seseorang yang berumur panjang sekali-kali tidak dipanjangkan dan tidak pula dikurangi, melainkan sudah termuat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, catatan yang terjaga. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah untuk menjadikannya. Hidayah dari ayat ini. Allah sudah merencanakan semuanya dan sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz dengan perencanaan yang sangat detail. Sebelum semuanya terjadi, sebelum manusia ada, sebelum manusia dilahirkan dari rahim ibunya, sebelum manusia dipanjangkan umurnya atau dipendekkan umurnya, semua sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Karena Dialah yang maha sempurna kehendaknya, sempurna perencanaannya, dan sempurna penciptaannya, dan mudah baginya. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Fatir ayat 12. Tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Akan tetapi dari masing-masingnya, kamu dapat memakan daging yang segar, dan dapat pula mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai, mutiara, dan marjan misalnya. Dan kamu melihat padanya kapal-kapal berlayar dan dapat membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya dengan berniaga di atasnya, atau mencari karunia Allah dengan kapal itu. Dan supaya kamu bersyukur. Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, Allah yang maha berkehendak dan sangat sempurna kehendaknya. Dialah yang telah memudahkan manusia untuk dapat memakan hewan, ikan yang segar dagingnya, dan dapat mengambil perhiasan di bawah air laut yang asin lagi pahit, tapi ada juga yang tawar lagi segar. Semua itu menjadi jalan bagi orang-orang yang mau bersyukur untuk bisa senantiasa mentauhidkan Allah dalam penghambaan kepadanya.